Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Asep Dedi SSI MM selaku dosen pengampu mata kuliah kali ini. Dan serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis statistika bisnis, data penjualan warung nasi Ibu Imas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dan yang pertama-tama di sini ada saya sendiri, yaitu Faula Arjeti dengan NIM 66241039. Perkenalkan, nama saya Dwi Istiani dengan NIM 66242023. Baik, perkenalkan nama saya Cantika Aprilia Maudi dengan NIM 66242018. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 66242014. Kita masuk ke dalam materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang. Warung Nasi Ibu Imas merupakan salah satu UMKM kuliner legendaris di Kota Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1980-an. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis kuliner, pelaku usaha dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Oleh karena itu, kami menggunakan data simulasi selama 30 hari yang disusun dari berbagai sumber publik seperti Google Maps, artikel berita, dan laporan mengenai jumlah pengunjung. Melalui analisis statistika, kami ingin mengetahui pola penjualan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan warung nasi Ibu Imas. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, berapa rata-rata penjualan harian dengan tingkat keyakinan 95%? Dan yang kedua, apakah rata-rata rating pelanggan minimal 4,0? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan penjualan antara hari kerja atau weekday dengan akhir pekan atau weekend? Dan yang keempat, dan variabel apa yang paling berpengaruh terhadap penjualan? Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data simulasi kuantitatif yang diambil untuk periode 1 sampai 30 Juni 2026 dengan jumlah observasi sebanyak 30 hari. Variabel yang kami gunakan terdiri dari satu variabel dependen, yaitu penjualan harian sebagai variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel independennya terdiri dari jumlah pengunjung, biaya promosi, hingga produk, dan rating pelanggan. Keempat variabel tersebut dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap penjualan harian. Kita next, di sini ada metode analisis. Pada penelitian ini, kami menggunakan Microsoft Excel sebagai alat analisis. Beberapa metode yang digunakan antara lain statistika deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata dan penyebaran data. Kemudian estimasi parameter menggunakan interval keyakinan 95%. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis satu sampel untuk menguji apakah rating pelanggan minimal 4 serta uji hipotesis 2 sampel untuk membandingkan penjualan pada weekday dan weekend. Selain itu, kami juga menggunakan analisis korelasi Pearson untuk melihat hubungan antar variabel, regresi sederhana dan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap penjualan, serta uji F dan uji T untuk menguji signifikansi model. Metode-metode tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik data yang kami gunakan. Next, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis awal. Hasil analisis estimasi parameter. Berdasarkan statistika deskriptif, diperoleh rata-rata penjualan harian sebesar 31.983.500 dengan standar deviasi sebesar 5.528.200.
Rata-rata jumlah pengunjung adalah 805 orang. Biaya promosi sebesar 890.000. Harga produk rata-rata di sini 27.600 dan rating pelanggan sebesar 4,43. Kemudian berdasarkan perhitungan interval keyakinan 95%, rata-rata penjualan harian diperkirakan berada pada kisaran yang telah dihitung. Hasil ini menunjukkan bahwa estimasi rata-rata penjualan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bisnis. Pada slide ini, kami menguji klaim bahwa rating pelanggan lebih besar atau sama dengan 4,0. Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata rating 4,43 dengan standar deviasi 0,3. Nilai T hitung sebesar 7,85, jauh lebih besar dari T tabel 1,699. Nilai p-value yang diperoleh sangat kecil, yaitu 0,00000006. Karena T hitung lebih besar dari T tabel dan p-value kurang dari 0,05, maka kami menyimpulkan bahwa rating pelanggan warung nasi Ibu Imas terbukti secara statistik telah mencapai standar minimal 4,0. Selanjutnya, kami membandingkan penjualan antara weekday dan weekend. Dari 30 hasil observasi, terdapat 22 hari weekday dengan rata-rata penjualan 29.409.100 dan 8 hari weekend dengan rata-rata 39.062.500. Hasil uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar negatif 9,17 dengan p-value mendekati 0. Karena nilai absolut T hitung 9,17 lebih besar dari T tabel yaitu 2,056, maka kami menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penjualan weekday dan weekend. Penjualan weekend 32,8% lebih tinggi dengan selisih 9,65 juta per hari. Sekarang kita bahas korelasi antar variabelnya. Koefisien korelasi antara penjualan dengan pengunjung adalah 0,944, dengan promosi 0,944, dengan harga 0,947, dan dengan rating 0,967. Semua nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Interpretasinya, rating pelanggan memiliki korelasi tertinggi yang berarti kepuasan pelanggan sangat berkorelasi dengan penjualan. Pengunjung juga menjadi pendorong utama pendapatan, namun perlu diingat, korelasi tinggi belum tentu berarti sebab akibat. Sekarang kita bahas korelasi antar variabelnya. Koefisien korelasi antara penjualan dengan pengunjung adalah 0,944, dengan promosi 0,944, dengan harga 0,947, dan dengan rating 0,967. Semua nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Interpretasinya, rating pelanggan memiliki korelasi tertinggi yang berarti kepuasan pelanggan sangat berkorelasi dengan penjualan. Pengunjung juga menjadi pendorong utama pendapatan, namun perlu diingat, korelasi tinggi belum tentu berarti sebab akibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide 11 yang dimana hasil analisis regresi berganda. Pada regresi berganda, kami memasukkan keempat variabel independen secara simulat. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengunjung dan rating memiliki pengaruh yang signifikan dengan T hitung masing-masing sebesar 16,21 dan 19,83. Sementara itu, promosi dan harga tidak berpengaruh signifikasi. Nilai R pangkat 2 sebesar 0,9964, berarti 99,64%
variasi penjual dijelaskan oleh keempat variabel ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk slide 12 yang dimana hasil analisis uji F dan uji T. Slide ini juga merangkum isi signifikasi model atau uji signifikasi model yang dimana uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 1730 jauh lebih besar daripada F table sebesar 2,76. Ini berarti model regrensi berganda secara simulasi signifikan. Uji T secara parsial menunjukkan bahwa pengunjung dan rating signifikan, sedangkan promosi dan harga tidak signifikan. Untuk slide 13 yang dimana hasil analisis multikolonialitas, slide ini juga membahas indikasi multikolonialitas. Kami menemukan bahwa R pangkat 2 sangat tinggi yaitu di 0,9964, akan tetapi beberapa koefisien tidak signifikan secara individual. Selain itu, koefisien pengunjung melonjak dari 45.000 pada regrensi sederhana menjadi 24 juta pada regrensi berganda. Hal ini mengidentifikasi adanya multikolonialitas sehingga interpretasi koefisien individu perlu dilakukan dengan hati-hati. Sekarang kita masuk ke interpretasi hasil secara keseluruhan. Estimasi penjualan dengan CI 95% sebesar 29,92 sampai 34,05 juta menjadi acuan bagi manajemen dalam merencanakan arus kas, mengelola stok, dan menetapkan target kinerja. Rating pelanggan rata-rata 4,43 menunjukkan kualitas yang teruji dan dapat dijadikan aset pemasaran. Terdapat disparitas yang signifikan antara weekday dan weekend. Weekend 32,8% lebih tinggi, sehingga diperlukan penambahan staf di weekend, stok lebih besar, promosi di weekday, dan peluang harga premium di akhir pekan. Faktor pendorong penjualan yang utama adalah pengunjung dan rating, sedangkan promosi perlu dievaluasi ulang karena tidak efektif dan harga tidak sensitif di rentang 26.000 sampai 29.500 sehingga memberi ruang kenaikan harga. Berdasarkan hasil analisis, kami memberikan beberapa rekomendasi strategis. Rekomendasi pertama, tingkatkan jumlah pengunjung dengan target dari 805 menjadi 900 orang dalam 6 bulan. Caranya melalui promosi terfokus di weekday, kerjasama dengan aplikasi pesan antar makanan, program loyalitas pelanggan, dan perluasan kapasitas tempat duduk. Rekomendasi kedua, pertahankan dan tingkatkan rating dengan target dari 4,4 menjadi 4,6. Caranya melalui penetapan SOP mutu, pelatihan staf customer service, respon aktif terhadap ulasan online, dan survei kepuasan berkala. Rekomendasi ketiga, optimalkan operasional weekday sampai weekend dengan staf fleksibel tambahan 20-30% di weekend. Manajemen stok berbasis hari dengan pesan 30% lebih banyak pada Jumat, serta penerapan harga premium di akhir pekan. Rekomendasi keempat, evaluasi ulang promosi dan harga dengan mengaudit efektivitas promosi. Mengalihkan sebagian anggaran ke digital marketing, menaikkan harga 500 sampai 1000 per porsi dengan uji coba terlebih dahulu, serta menerapkan harga premium di weekend. Rekomendasi kelima, fokus pada monitoring berkelanjutan melalui dashboard harian yang memantau penjualan, pengunjung, dan rating. Tetapkan target harian pengunjung minimal 850 dan rating minimal 4,4. Alokasikan 80% sumber daya untuk kedua variabel ini, serta lakukan evaluasi bulanan dengan model regresi. Sebagai penutup, kami simpulkan hasil analisis kami. Pertama, rata-rata penjualan harian adalah 31.983.500 dengan interval keyakinan 95% antara 29.920.000 hingga 34.048.000.
Kedua, rating pelanggan rata-rata 4,43 terbukti signifikan di atas standar 4,0. Ketiga, penjualan weekend 39.062.500 atau 32,8% lebih tinggi dari weekday. Keempat, variabel yang berpengaruh signifikan adalah pengunjung dan rating, sedangkan promosi dan harga tidak signifikan. Kelima, R pangkat 2 sebesar 0,9964 menjadikan model ini sangat baik untuk prediksi penjualan. Terakhir, terdapat indikasi multikolinearitas sehingga interpretasi koefisien individual perlu dilakukan dengan hati-hati. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami berterima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Asep Dedi SSI MM, dan mohon maaf apabila kami ada salah kata, salah penyampaian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.